Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Lediansa Saputra. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang apa saja yang harus kita persiapkan untuk masuk ke dunia kerja. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan akan saya berikan kepada teman-teman semua. Mungkin ada yang sedang kuliah atau sedang sekolah seperti itu, agar mengetahui informasi ini biar bisa menjadi persiapan bagi teman-teman semua kalau nanti masuk di dunia kerja. Yang belum subscribe, silahkan dulu subscribe channel ini. Subscribe itu gratis teman-teman, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung saja ya, kita bahas apa saja yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Baik teman-teman, mungkin kita tahu bahwa di Indonesia ini tingkat pendidikannya ada berbagai macam ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian jenjang perkuliahan bagi teman-teman yang melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi lagi. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kita itu perlu nggak sih mempersiapkan diri agar bisa masuk ke dunia kerja? Ya tentu jawabannya sangat perlu dan harus kalian persiapkan dengan matang. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja, dan pada akhirnya ketika setelah selesai mereka sekolah, selesai kuliah, mereka akan bingung sendiri. Mereka harus bagaimana, gimana proses selanjutnya, dan harus ngapain aja, mereka terkadang ada yang tidak tahu. Nah, inilah pentingnya kita untuk menyiapkan diri kita agar bisa memasuki dunia kerja. Baik, yang pertama itu teman-teman yang harus kita persiapkan yaitu kita harus persiapkan mental. Nah, kenapa saya sampaikan di sini bahwa persiapan mental itu sangat penting teman-teman? Karena mental di sini tentunya kalian yang biasanya di rumah, yang biasanya kalian berhadapan kepada teman-teman kalian saja di lingkungan kampus, di lingkungan sekolah, tentunya ini berbeda dengan di dunia kerja. Kalau teman-teman di dunia kerja, tentunya teman-teman akan berhadapan dengan rekan kerja, kemudian dengan atasan, dengan supervisor, ataupun dengan teman-teman yang dari eksternal yang masih berhubungan langsung dengan kalian, seperti itu. Nah, jadi kalian harus mempersiapkan mental dan harus siap dikritik dan harus bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Nah, terkadang teman-teman, persiapan mental ini kenapa yang pertama kali saya sampaikan, karena terkadang ketika kita bekerja atau terkadang kita di dunia kerja itu pada umumnya banyak sekali masalah, banyak sekali kritikan-kritikan yang masuk yang baik, sifatnya itu membangun ya. Nah, tentunya apabila kritikan-kritikan ini yang masuk kepada kita yang sifatnya membangun, tentunya kita harus pertimbangkan dan kita harus lihat dan kita pahami terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengkritik tersebut. Kalau memang yang disampaikan itu bagus, tentunya kita harus bisa improve diri kita untuk memperbaiki hal tersebut agar bisa lebih baik lagi. Oke, itu yang pertama yang teman-teman harus persiapkan sejak dari sekarang ya, tentang mental kalian. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman harus bisa mempersiapkan ya, yang selanjutnya yang teman-teman harus siapkan yaitu teman-teman harus bisa mengenali diri teman-teman sendiri. Nah, kenapa di sini poinnya sangat penting sekali teman-teman? Karena dengan teman-teman bisa mengenali diri sendiri, tentunya teman-teman bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangan teman-teman. Nah, di sini perlu saya sampaikan, apabila teman-teman mempunyai kelebihan, tentunya kelebihan tersebut harus dipakai, harus digunakan, dan harus diasah agar menjadi lebih baik lagi, di mana kelebihan diri teman-teman tersebut bisa menjadi nilai jual ataupun bisa menutupi dari kekurangan diri teman-teman. Nah, apabila teman-teman mempunyai kekurangan, tentunya semua orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak ada orang yang di dunia ini, setahu saya, itu sempurna, tidak ada. Pasti mereka ada kelebihan maupun kekurangannya. Maka dari itu, kalau bisa teman-teman, kita sebaik mungkin, seminimal mungkin, kita harus bisa mengasah atau mengedepankan kelebihan kita dibanding dengan kekurangan kita. Kalaupun kita mempunyai kekurangan, tentunya kekurangan tersebut kalau bisa ditutupi dengan kelebihan kita, atau kita bisa tonjolkan kelebihan kita dibanding kekurangan kita. Itu salah satu tips yang harus teman-teman persiapkan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Yang pertama tadi itu ada mental, yang kemudian yang kedua ada persiapan diri bagi teman-teman semua ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kembali masih berhubungan dengan
kenali diri tadi ya. Kalau kita punya kelebihan, misalkan teman-teman mempunyai yang selanjutnya, misal teman-teman mempunyai kelebihan ya. Nah, langkah selanjutnya yang pertama tadi kita harus mempersiapkan mental, kemudian kita harus mengenali diri kita, kemudian yang selanjutnya kita harus bisa mengasah kemampuan kita. Kita harus bisa memberikan yang terbaik seperti itu. Misalkan kita mempunyai kemampuan di bidang komputer ya. Nah, tentunya teman-teman kalau sudah menyadari kemampuan teman-teman itu ahli di bidang komputer, mempunyai pengalaman atau expert di bidang komputer, tentunya teman-teman harus gunakan dan harus perdalami secara sedalam mungkin ya, agar ketika orang yang membutuhkan bantuan teman-teman, mereka sangat terbantu ya kalau ada teman-teman, karena teman-teman bisa membantu mereka yang membutuhkan. Jadi yang selanjutnya itu mengasah kemampuan ya. Kemampuan ini banyak sekali, bukan cuma di bidang komputer, bisa di berbagai bidang macam ya. Bisa misalkan teman-teman ahli komputer, desain, kemudian ataupun relationship juga bisa termasuk kemampuan ya. Relationship, hubungan dengan dunia luar, seperti humas, seperti itu tentunya sangat baik sekali bagi teman-teman untuk dikembangkan. Nah, yang selanjutnya teman-teman, yang perlu teman-teman kuasai lagi dan harus teman-teman persiapkan, yaitu teman-teman harus bisa mengontrol emosi. Nah, banyak sekali orang-orang yang baru masuk ke dunia kerja, terkadang mereka kurang bisa mengontrol emosi ya. Nah, kenapa saya di sini perlu sampaikan teman-teman harus bisa mengontrol emosi? Tentunya ketika kita bertemu rekan kerja, bertemu atasan, ataupun ada tekanan baik dari rekan kerja, dari atasan, tentunya teman-teman bisa menahan emosi, jangan sampai terjadi keributan yang sampai luar biasa, dimana kita ketika bekerja wajib hukumnya untuk bisa menjaga hubungan baik dengan atasan maupun dengan rekan kerja, itu pada prinsipnya. Jadi teman-teman harus bisa mengontrol emosi secara keseluruhan, jangan sampai hal kecil nanti berakibat menjadi fatal ya, ribut sampai besar seperti itu ya, tentunya tidak kita harapkan ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya apalagi yang teman-teman harus persiapkan, yaitu teman-teman harus bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, kenapa di sini saya perlu sampaikan, teman-teman kenapa harus bisa menjadi pendengar yang baik? Nah, terkadang ada beberapa, misalkan ada masalah seperti itu, atau ada rekan kerja dari teman-teman semua menghadapi masalah atau kesulitan, tentunya mereka akan sharing kepada teman-teman semua. Nah, tentunya kita sebagai orang yang baik ya seperti itu, dan kita memposisikan diri sebagai teman dan rekan kerja, tentunya kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik yang seperti apa? Misalkan mereka bercerita tentang kesulitan mereka, kita dengarkan terlebih dahulu, kemudian setelah mereka selesai berbicara, selesai menyampaikan permasalahan mereka, tentunya kita bisa menganalisa, walaupun mungkin kita tidak terlalu paham, setidaknya kita bisa memberikan hal-hal positif, kita dapat memberikan motivasi kepada rekan kerja kita tersebut agar tidak down dan bisa bangkit lagi. Bahkan kalau kita bisa dan kita menguasai permasalahan dari yang disampaikan oleh rekan kerja kita tadi, tentunya kita bisa membantu dengan memberikan solusi, bisa memberikan saran. Nah, disinilah pentingnya kita harus bisa menjadi pendengar yang baik juga. Jadi jangan sampai ketika teman kita menyampaikan masalah, kita langsung bilang saya tidak tahu. Nah, saya harapkan kepada teman-teman semua jangan seperti itu. Jadi ketika ada rekan kerja yang ingin menyampaikan permasalahan atau ada kendala seperti itu, teman-teman bisa memberikan solusi dan motivasi yang terbaik agar rekan kerja kita merasa nyaman dan terbantu dengan kehadiran kita, seperti itu teman-teman. Oke, jadi itulah tips yang harus teman-teman persiapkan ketika ingin masuk ke dunia kerja ya teman-teman. Ada yang pertama harus menyiapkan mental, kemudian harus mengenali diri, harus bisa mengasah kemampuan, kemudian harus bisa mengontrol emosi, kemudian yang terakhir teman-teman harus bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, apabila ini teman-teman terapkan, tentunya apabila masuk ke dunia kerja nanti, teman-teman tidak akan kesusahan dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya
kita harapkan ketika ingin kerja ya tentunya semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua tentang tips yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Lediansa Saputra pamit, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.